Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi limit fungsi. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah 2 kali pertemuan membahas tentang limit fungsi berdasarkan definisi limit fungsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kriteria barisan. Jadi fungsi limitnya dikaitkan dengan barisan ya, tapi kita masih berkaitan dengan limit fungsi. Dan kemudian kita membahas yang namanya kriteria kedivergenan dari suatu limit fungsi. Yang pertama kita akan membahas tentang kriteria barisan untuk limit. Nah, misalkan ada suatu fungsi yang didefinisikan atau memetakan himpunan A ke suatu himpunan bilangan real. Dan kita ketahui bahwa C adalah titik kumpul dari himpunan A. Maka pernyataan berikut adalah ekivalen atau mempunyai nilai kebenaran yang sama. Pernyataan pertama adalah limit saat X konvergen ke C dari fungsi F sama dengan L. Pernyataan kedua, untuk setiap barisan Xn di himpunan A yang konvergen ke C, jadi ada suatu himpunan A, nah dari himpunan tersebut dapat dibentuk berbagai barisan yang konvergen ke C. Nah, semua barisan-barisan tersebut yang konvergen ke C dan dibuat dari himpunan A, dengan kata lain Xn itu menjadi Xn-nya ya, jadi Xn itu menjadi bagian dari himpunan A tapi dibentuk dalam bentuk barisan. Jadi saya ulangi lagi, untuk setiap barisan Xn di himpunan A yang konvergen ke C dengan setiap Xn-nya tidak sama dengan C, jadi di sini maksudnya adalah nilai Xn dari barisan Xn itu tidak boleh sama dengan C untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Jika kondisi ini terpenuhi, maka mengakibatkan barisan Fxn konvergen ke bilangan L. Nah, L ini adalah adanya di bilangan real. Jadi begini, apapun kondisi barisannya di himpunan A, kalau dia konvergen ke C dan memenuhi kondisi nilainya tidak sama dengan C, nah kondisi tersebut mengakibatkan barisan dari fungsi yang disubstitusi oleh Xn menjadi konvergen ke L. Ini maksud dari pernyataan yang kedua. Nah, dua kondisi ini atau dua pernyataan ini saling ekivalen. Nah, berikut buktinya. Karena namanya ekivalen berarti kita harus membuktikan dalam bentuk biimplikasi. Jadi jika berlaku pernyataan pertama mengakibatkan benarnya pernyataan kedua. Yang satunya lagi, jika pernyataan kedua berlaku mengakibatkan pernyataan pertama benar. Jadi istilahnya kalau pernyataan pertama ini kita simbolkan dengan P, pernyataan kedua kita simbolkan dengan Q. Kedua pernyataan tersebut dikatakan ekivalen jika memenuhi P biimplikasi Q. Ya, jadi jika memenuhi P biimplikasi Q. Dengan kata lain, jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya, jadi harus membuktikan dalam bentuk dua arah. Yang pertama akan kita buktikan jika limit ketika X konvergen ke C dari fungsi F
hasilnya adalah L. Maka untuk setiap barisan XN di A yang konvergen ke C, dengan setiap XN tidak sama dengan C, untuk setiap N anggota N atau untuk setiap N anggota bilangan asli, maka barisan Fxn konvergen ke L. Pernyataan tersebut pembuktiannya diawali dengan pengertian ini ya. Jadi kita mencoba mendefinisikan pernyataan pertama sesuai dengan definisi dari limit. Limit X konvergen ke C dari F sama dengan L, artinya jika diberikan sembarang epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika X anggota A memenuhi 0 kurang dari nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari epsilon. Ini kita peroleh dari definisi limit. Katakanlah ini kita sebut sebagai pernyataan 1. Selanjutnya, karena barisan Xn konvergen ke C dan barisan Xn berada di himpunan A, maka berlaku aturan kekonvergenan. Jadi kita coba ingat kembali definisi kekonvergenan dari suatu barisan, yaitu jika diberikan delta lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli K delta atau K yang berkaitan dengan delta, sehingga untuk sembarang bilangan asli N yang lebih besar dari K delta berlaku 0 kurang dari nilai mutlak Xn dikurangi C kurang dari delta. Kita ketahui ini adalah definisi dari barisan yang konvergen. Nah, berdasarkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 tersebut, kita dapatkan nilai mutlak Fxn dikurangi L kan kurang dari epsilon. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan dari pernyataan 1. Pernyataan 1 di sini adalah kondisinya, yaitu 0 kurang dari X dikurangi C kurang dari delta. Ini kan tadi karena apa? C sebagai titik kumpul atau titik klaster. Atau dengan kata lain maksudnya X menuju ke C atau X konvergen ke C. Nah, kita kaitkan dengan bentuk barisan, maka karena kita tahu juga bahwa barisan Xn konvergen ke C, maka tulisan X dapat kita ganti dengan Xn. Ya, tulisan X yang di sini kita ganti menjadi Xn. Sehingga kondisinya karena barisan Xn konvergen ke C, maka mengakibatkan 0 kurang dari nilai mutlak Xn dikurangi C kurang dari delta. Nah, dengan demikian kita coba mensubstitusikan Xn ke Fx, sehingga bentuk nilai mutlak Fx dikurangi L yang awalnya ini tadi dari suatu fungsi menjadi bentuknya nilai mutlak Fx dikurangi L, karena disubstitusi X-nya diganti dengan Xn, maka menjadi nilai mutlak Fxn dikurangi L juga kurang dari epsilon. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan masih bingung, intinya di sini gampangnya ya, secara mudahnya nilai X yang ada di definisi limit fungsi kita ganti dengan Xn. Kalau ini diganti dengan Xn, maka otomatis Fx juga berubah menjadi F dalam kurung Xn. Nah, karena ini tadi kan terpenuhi di mana Xn konvergen ke C, dan ini tadi kita substitusi diubah menjadi Fxn, berarti kan terpenuhi nilai mutlak Fxn dikurangi L kurang dari epsilon. Dengan demikian, karena ini terpenuhi, mengakibatkan
barisan fxn konvergen ke L. Jadi intinya tinggal disubstitusikan saja xn itu ke definisi limit. Jadi X yang ada pada definisi limit, penjabaran definisi limit diubah dengan tulisan xn. Nah, karena kita tahu bahwa nilai mutlak fxn dikurangi L itu tadi kurang dari epsilon, nah ini kan menunjukkan bahwa fxn konvergen ke L. Nah, itu kalau dari pernyataan satu ke pernyataan kedua, atau jika pernyataan satu benar maka mengakibatkan pernyataan yang kedua juga bernilai benar. Jadi terbukti jika pernyataan satu benar maka pernyataan kedua benar ya dalam bentuk implikasi yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, kita gunakan arah sebaliknya, yaitu membuktikan jika pernyataan kedua benar, maka berlaku pernyataan pertama benar. Ya. Jadi mungkin di sini kalau saya sampaikan mungkin bukan pernyataan satu, pernyataan dua ya. Pernyataan ke I benar, maka berlaku pernyataan 2I benar. Supaya tidak rancu dengan tadi kan ada tulisan dalam kurung 1 dan dalam kurung 2. Kalau yang dalam kurung 1 tertulis bilangan biasa 1 atau bilangan Romawi 1, bilangan ini ya, bilangan atau angka 1, itu tadi hanya untuk pembuktian dari pernyataan I ke pernyataan 2I. Ya, jadi sekarang saya ubah pernyataan, kalau yang pertama tadi pernyataan I ke pernyataan 2I. Nah, sekarang sebaliknya yaitu pernyataan 2I ke pernyataan I. Kita buktikan dengan menggunakan kontraposisi. Kita tahu kontraposisi dari jika P maka Q itu akan ekivalen atau nilai kebenarannya akan sama dengan negasi Q maka negasi P. Ya, kalian ingat kembali pada materi himpunan. Nah, berarti kalau kondisinya seperti ini, yang jadi P untuk arah yang sekarang ya, bukan yang tadi. Untuk arah yang sekarang yang jadi P-nya adalah pernyataan 2I, yang menjadi Q adalah pernyataan I. Ya, jadi pada pembuktian yang sekarang ini kan dari pernyataan kedua I maka menjadi pernyataan I, kan begitu ya. Jadi P-nya adalah pernyataan 2I, Q-nya adalah pernyataan I. Karena kita kontraposisikan, berarti ini tadi kan menjadi negasi Q. Nah, Q-nya adalah pernyataan I, maka negasi Q-nya adalah menunjukkan jika pernyataan I tidak benar, maka pernyataan 2I juga tidak benar. Jadi yang posisinya untuk pembuktian sekarang, pernyataan 2I menjadi P, pernyataan I menjadi Q. Berarti kalau kita negasikan menjadi negasi pernyataan I, maka negasi pernyataan 2I. Ya. Nah, karena kita membuktikan dengan kontraposisi, kan tadi berarti diawali dengan negasi Q atau negasi pernyataan I. Nah, negasi dari pernyataan I, ya, andaikan pernyataan I tidak benar, maka terdapat lingkungan epsilon 0, yaitu V epsilon 0 dari L, sehingga untuk sembarang lingkungan delta dari C yang dipilih, maka akan ada minimal 1 X delta di irisan himpunan A dengan lingkungan, ini maaf ya, ini bukan C ya, lingkungan delta. Jadi lingkungan delta terhadap C, ini bukan C diganti delta. Lingkungan delta terhadap C dengan X delta tidak sama dengan 0 mengakibatkan fungsi yang disubstitusi
dengan X delta bukanlah anggota dari lingkungan epsilon 0 dari L. Ini dapat dari mana? Silahkan kalian bisa melihat PPT yang sebelumnya atau dua pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang limit fungsi. Ada pernyataan-pernyataan yang saling ekuivalen yang mempunyai makna sama terkait dengan limit X konvergen ke C dari F sama dengan L. Ya, jadi itu kita dapatkan di situ. Nah, ini negasinya, ya. Karena apa? Di sini kok dikatakan terdapat lingkungan epsilon 0. Aslinya kan kalau kita ingat bahwa definisi fungsi itu kan diberikan sembarang epsilon lebih dari 0. Nah, negasi dari diberikan sembarang epsilon lebih dari 0 kan berarti ada epsilon lebih dari 0. Jadi kan untuk sembarang negasinya menjadi ada. Nah, katakanlah ada epsilon 0 atau ada salah satu dari sembarang epsilon itu tadi minimal satu epsilon yang kita sebut sebagai epsilon 0, kondisinya dia juga tetap lebih dari 0. Jadi kalau didefinisikan diberikan epsilon lebih dari 0, ada delta lebih dari 0. Nah, berarti kalau kita negasikan pernyataan ini tadi kan menjadi ada epsilon 0 yang lebih dari 0 berlaku untuk semua delta yang lebih dari 0. Makanya di sini kalau pernyataan ini mengatakan terdapat lingkungan epsilon 0 yang berada di lingkungan ini. Jadi terdapat lingkungan epsilon 0 yang kita simbolkan dengan V epsilon 0L. Ya, jadi ini simbol dari lingkungan. Kita sudah membahas tentang lingkungan itu sudah sejak awal ya. Dulu waktu membahas tentang barisan. Jadi nanti kalau lupa yang mana ya silahkan dibuka lagi materi tentang barisan kalau lupa. Itu sudah kita bahas tentang lingkungan epsilon waktu itu. Ya. Nah, di sini kan ini tertulisnya terdapat lingkungan epsilon 0 yaitu V epsilon 0 sehingga untuk sembarang lingkungan delta. Nah, di sini kan sembarang lingkungan delta berarti apapun bentuk lingkungan deltanya. Jadi mewakili tulisan negasi ada delta lebih dari 0 berarti negasinya menjadi untuk sembarang delta lebih dari 0. Ya. Nah, di sini kalau di definisi itu kan sehingga untuk setiap X yang tidak sama dengan C berlaku nilai mutlak X min C kurang dari delta. Itu kan tulisannya sehingga untuk setiap X berarti kan negasi dari untuk setiap ada. Maka di sini dikatakan maka ada minimal 1 X delta di irisan himpunan A dengan lingkungan delta. Ya, jadi ini bukan C ya tadi ya, ini lingkungan delta dari C. Jadi himpunan A yang diiris dengan lingkungan dari klasternya. Nah, jadi di sini minimal ada 1 X delta yang mengakibatkan ketika X deltanya kita substitusikan ke F ternyata menjadikan Fx delta bukan anggota dari lingkungan epsilon 0 dari L. Jadi itu maksudnya adalah negasi dari nilai mutlak F dikurangi L kurang dari epsilon. Itu kan lingkungannya. Nah, ternyata kalau kita substitusikan X delta itu tidak memenuhi lingkungan itu tadi. Tidak memenuhi nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, ini bentuknya jadi seperti itu. Nah, karena kondisi itu tadi terpenuhi, artinya walaupun barisan Xn di A konvergen ke C, tapi kondisi ini kan mengakibatkan barisan Fxn tidak konvergen ke L. Ya, jadi ini tadi nilai X-nya tadi kan kita ganti ya. Jadi walaupun barisan Xn di A konvergen ke C,
Tetapi fxn kan tidak konvergen ke L. Hal ini menunjukkan bahwa jika pernyataan I tidak benar, maka pernyataan 2I juga tidak benar. Dengan kata lain, kontraposisi terpenuhi, maka implikasi yang benar adalah pernyataan 2I benar, maka pernyataan I benar. Jadi kalau kontraposisinya terpenuhi, berarti kan negasi Q maka negasi P bernilai benar. Nah, berarti kontraposisinya dikembalikan lagi siapa? Yaitu P maka Q benar. Nah, P maka Q benar itu tadi siapa di kondisi sekarang? P-nya adalah pernyataan 2I, Q-nya adalah pernyataan I. Nah, berarti kan kita sudah membuktikan dua pernyataan yang saling implikasi, dua pernyataan yang saling biimplikasi, yaitu jika pernyataan I benar mengakibatkan pernyataan 2I benar, dan juga pernyataan 2I benar mengakibatkan pernyataan I benar. Jadi teorema pertama terbukti. Ya, yaitu apa? Dua pernyataan tersebut saling ekivalen. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria kedivergenan. Nah, nanti lubu penggunaan kriteria barisan tadi seperti apa? Nah, itu masuk ke bagiannya kriteria kedivergenan ya. Jadi nanti saling berkaitan antara kriteria barisan dan kriteria kedivergenan. Kalau tadi kan kriteria barisan berkaitan dengan bentuk barisan yang konvergen itu ternyata mengakibatkan barisan fxn-nya kan konvergen ke L. Nah, kondisi tersebut kan ekivalen dengan limit x mendekati C dari fungsi f mengakibatkan hasilnya sama dengan L. Atau limit f saat x konvergen ke C hasilnya adalah L. Nah, kalau namanya divergen berarti kan tidak punya limit ya maksudnya ya. Jadi kalau divergen itu kalau punya limit maknanya adalah konvergen, tapi kalau tidak punya limit maknanya adalah divergen. Ya berarti tinggal kita negasikan saja kan tadi pernyataan yang ekivalen tadi, jadi kita negasikan pernyataan kedua. Jadi kalau pernyataan kedua kan mengatakan jika barisan xn konvergen ke C, ya, jika barisan xn konvergen ke C, maka berlaku saat xn-nya tidak sama dengan C, berlaku apa? Barisan fxn konvergen ke L. Berarti kalau dinegasikan, ya, kalau dinegasikan tadi kan tulisannya untuk setiap barisan xn ya. Berarti kan ada barisan xn yang konvergen ke C tetapi mengakibatkan barisan fxn tidak konvergen ke L. Nah, ini masuk ke bagian kriteria kedivergenan. Misalkan himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Dan terdapat fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real. Dengan kata lain di sini domainnya adalah himpunan A, kodomainnya adalah himpunan bilangan real. Dan kita ketahui pula bahwa C merupakan titik klaster dari A. Titik klaster atau titik kumpul ya. Nah, di sini ada dua pernyataan yang memenuhi kriteria kedivergenan. Jadi di sini bukan maksudnya ada pernyataan A dan pernyataan B yang saling ekivalen, tidak. Tapi yang dimaksud kriteria kedivergenan itu ada dua. Kondisi yang pertama diwakili oleh pernyataan A ini. Jika L merupakan anggota dari himpunan bilangan real, maka F tidak mempunyai limit yang bernilai L di C. Perhatikan di sini ada kata-kata F tidak mempunyai limit yang bernilai L di C. Jika dan hanya jika ada suatu barisan xn di dalam himpunan A dengan xn-nya tidak sama dengan C untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli, sedemikian hingga
barisan xn-nya yang konvergen ke C, tetapi mengakibatkan barisan fxn tidak konvergen ke L. Ini secara tidak langsung adalah negasi dari pernyataan pada kriteria barisan yang bagian nomor 2. Nah, di sini loh pula yang negasi pernyataan nomor 1 di mana? Ini kita ganti dengan kalimat F tidak mempunyai limit yang bernilai L di C. Atau secara tulisannya kalau tadi yang di atas kan limit F dengan kondisi X konvergen ke C kan sama dengan L. Ya, tanda sama dengannya tinggal dicoret saja atau menjadi tidak sama dengan. Nah, itu kita ganti dengan bentuk pernyataan yaitu jika L anggota R, maka F tidak mempunyai limit yang bernilai L di C. Ya, itu secara tulisannya adalah limit F saat X-nya konvergen ke C tidak sama dengan L. Nah, ini pernyataannya ini. Kemudian terdapat pernyataan kedua, yaitu fungsi F tidak mempunyai suatu limit di C. Jadi, kalau yang ini kondisinya, F tidak mempunyai suatu limit di C jika dan hanya jika ada suatu barisan Xn di dalam himpunan A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli, sedemikian hingga barisan Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen pada sembarang bilangan di R. Jadi dua pernyataan ini kondisinya sebenarnya begini. Untuk pernyataan yang A, F bisa jadi punya limit, tapi nilai limitnya bukan L. Ya, jadi misalkan harusnya limit X mendekati 0 dari X kuadrat sama dengan 0. Ya, harusnya kan sama dengan 0 nilai limitnya. Limit dari X kuadrat saat X-nya konvergen ke 0, hasilnya kan harusnya adalah 0. Atau dengan kata lain L-nya sama dengan 0. Nah, bentuk itu tadi kita ubah ternyata apakah benar limit dari fungsi X kuadrat saat X-nya konvergen ke 0 hasilnya adalah 3, berarti kan salah. Dengan kata lain 3 itu sebagai L. Padahal limit X kuadrat saat X-nya konvergen ke 0 kan dia tidak konvergen ke 3. Itu mendukung pernyataan yang pertama. Sedangkan pernyataan yang kedua atau yang B itu maksudnya begini. Jadi ketika F itu dicari limitnya saat X-nya konvergen ke bilangan C atau ke suatu bilangan tertentu. Tetapi ketika dicari ternyata dia tidak konvergen ke siapa-siapa atau limitnya tidak ada. Nah, kalau limitnya tidak ada di himpunan bilangan real, otomatis kita katakan bahwa fungsinya tidak mempunyai limit saat X-nya di C. Itu yang dimaksud dari pernyataan B. Ya. Nah, yang sering kita jumpai itu malah lebih ke pernyataan yang B. Nah, berikut contohnya. Contoh yang pertama, buktikan atau di sini kan karena kita bukan membahas soal ya, tetapi kita mencari bukti. Bukti dari limit fungsi 1 per X, jadi fungsinya berbentuk 1 per X atau Fx sama dengan 1 per X saat X-nya konvergen ke 0 itu ternyata tidak ada atau tidak mempunyai nilai sama sekali di bilangan real. Jadi kita cari itu nggak ada limitnya. Nah, seperti yang diketahui dari kriteria barisan, jadi ini kita kaitkan dulu dengan kriteria barisan yang tadi ya, bahwa limit Fx saat X-nya konvergen ke C bernilai L, ekuivalen dengan pernyataan jika untuk sembarang atau setiap barisan Xn yang konvergen ke C, maka barisan Fxn kan konvergen ke L. Nah, pada limit 1 per X, di mana kondisi X-nya konvergen ke 0, nah kita peroleh bahwa X konvergen ke 0 dapat kita kaitkan dengan barisan Xn yang konvergen juga ke 0.
Jadi X-nya kan X konvergen ke 0, kita ganti menjadi barisan Xn yang konvergen ke 0. Jadi kalau barisan itu kan semakin lama dia semakin menuju ke 0. Nah ilustrasinya kalau X konvergen ke 0 berarti apa? X dari arah manapun baik maupun kiri maupun kanan, karena nanti kita juga akan membahas tentang limit kiri dan limit kanan, tapi tidak di pertemuan hari ini. Atau secara ilustrasi, bilangan di sebelah kirinya 0 itu semakin lama mendekati 0, dan bilangan di sebelah kanannya 0 juga bergerak semakin mendekati 0. Nah itu kita ganti dengan barisan Xn konvergen ke 0. Dan dari sini Fx-nya adalah 1 per X. Maka kita kaitkan dengan barisan Fxn menjadi barisan 1 per Xn. Ingat, kalau barisan jangan lupa diberi tanda kurung. Berbeda dengan fungsi yang tidak perlu kita beri tanda kurung. Nah, dengan demikian, agar kriteria barisan terpenuhi, maka haruslah untuk sembarang barisan Xn yang konvergen ke 0 harus dapat menjadikan barisan Fxn, yaitu barisan 1 per Xn, juga harus konvergen ke suatu bilangan tertentu di himpunan bilangan real. Kalau kita menginginkan kriteria barisan itu terpenuhi. Tetapi kita akan melihat kondisi ketika ada barisan Xn yang dia konvergen ke 0, tetapi mengakibatkan barisan 1 per Xn tidak konvergen ke sembarang bilangan di R. Nah, coba kita perhatikan. Ya, andaikan di sini kita mengambil barisan Xn atau memilih barisan Xn nilainya sama dengan barisan 1 per N. Jadi tadi kan harusnya di sini coba perhatikan. Di sini ada kata sembarang barisan. Berarti apapun bentuk barisan Xn-nya. Apapun barisan Xn-nya, kalau dia konvergen ke 0, maka harus mengakibatkan Fxn konvergen ke bilangan tertentu atau kita sebut sebagai L. Nah, tapi kita bisa memilih atau bisa menunjuk yang mengakibatkan kondisi dari kriteria barisan tadi tidak terpenuhi. Yaitu apa? Kita bisa menunjukkan bahwa ada barisan Xn yang nilainya sama dengan barisan 1 per N. Ya. Nah, kita tahu bahwa barisan 1 per N kan konvergen ke 0. Nah, kemudian anggota-anggota dari barisan Xn kalau kita substitusikan ke Fxn, ya, kita substitusikan ke Fxn, itu kan mengakibatkan terbentuk barisan yang tadi kalau barisan Fxn itu adalah barisan 1 per Xn, Xn-nya kita ganti dengan bentuk Xn yang di sini, yaitu bentuknya 1 per N, maka kita peroleh barisan 1 per 1 per N. Nah, barisan 1 per 1 per N ini kan mengakibatkan dia menjadi barisan N. Nah, jadi intinya bagaimana? Kita tadi kan harus menunjukkan ada barisan Xn yang dia konvergen ke 0, tetapi bisa mengakibatkan Fxn-nya mengakibatkan barisan Fxn menjadi tidak konvergen. Yaitu di mana? Nah, kita substitusikan saja 1 per N ke rumus dari 1 per Xn. Nah, ternyata didapatkan apa? Barisan N. Kita sendiri sudah tahu ya bahwa barisan N itu adalah barisan yang divergen atau dia tidak konvergen ke sembarang bilangan. Akibatnya kriteria barisan kan tidak berlaku, dan yang berlaku malah teorema atau kriteria kedivergenan bagian yang B tadi. Nah, sehingga terbukti bahwa limit dari fungsi 1 per X saat X-nya konvergen ke 0 tidak ada di bilangan real. Jadi limitnya tidak ada di bilangan real. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh yang kedua.
Nah, contoh kedua di sini buktikan limit dari fungsi signum x ya. Jadi di situ tertulis SGN dalam kurung x itu maksudnya fungsi signum. Nanti ada penjelasannya ya seperti apa fungsi signum itu. Buktikan limit signum x saat x-nya konvergen ke 0 tidak ada. Atau kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit signum x saat x-nya konvergen ke 0 itu tidak ada nilainya sama seperti yang contoh pertama. Nah, fungsi signum itu tadi bentuknya seperti ini. Fx sama dengan signum x itu sama dengan saat atau untuk x-nya lebih dari 0 maka fx-nya bernilai 1. Saat x-nya nilainya sama dengan 0 maka fx-nya sama dengan 0. Untuk x-nya kurang dari 0, maka nilai fx-nya adalah negatif 1. Jadi kalau kita substitusikan sembarang nilai x, kalau dia lebih dari 0, jadi kita substitusikan setengah, kita substitusikan 2, kita substitusikan 3, kita substitusikan 100, kita substitusikan 1 juta ke fungsi signum x, itu kita peroleh nilainya selalu 1. Kemudian kalau 0 kita substitusikan ke fungsi signum x, nilainya adalah 0. Kemudian kalau kita substitusikan negatif setengah, negatif seperempat, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 100 ke fungsi signum x, itu kita peroleh nilainya adalah negatif 1. Nah, bentuk fungsi signum x yang di sebelah kiri itu juga bisa kita bentuk menjadi yang di sebelah kanan. Tapi di sini disederhanakan. Nah, berarti yang pertama saat x-nya sama dengan 0 maka menghasilkan nilai 0 kalau kita substitusikan ke fx. Nah, selain 0 kalau kita substitusikan itu bentuknya sama saja dengan x per nilai mutlak x. Loh, kok bisa demikian? Ya kita coba saja. Kalau misalkan kita substitusikan setengah x-nya. Berarti kan setengah per nilai mutlak setengah. Hasilnya berapa? Kan positif 1. Kemudian kalau kita substitusikan 10, berarti kan 10 per nilai mutlak 10. Hasilnya juga 1. Itu menggantikan x yang lebih dari 0. Kalau kita substitusikan negatif setengah, berarti negatif setengah per nilai mutlak negatif setengah. Kita tahu bahwa nilai mutlak negatif setengah itu kan sama dengan setengah. Sehingga kita peroleh negatif setengah per setengah. Hasilnya berapa? Negatif 1. Kita substitusikan negatif 5, berarti menjadi negatif 5 per nilai mutlak negatif 5. Berarti sama saja kita mencari nilai negatif 5 per 5. Negatif 5 per 5 hasilnya adalah negatif 1. Nah, negatif 5 kan termasuk bilangan yang kurang dari 0. Nah, secara ilustrasi atau kalau mau nyari gambarnya itu kita bisa memperhatikan gambar berikut. Nah, jadi gambar ini adalah kondisi fungsi signum x. Kalau disubstitusikan 0 hasilnya ya 0, maka ada titik 0,0. Nah, kita substitusi sembarang bilangan x yang lebih dari 0 itu selalu bernilai 1. Jadi ini satunya terus ke arah kanan sampai ke arah positif tak hingga. Pasangannya berapa? Berarti nanti kalau kita substitusikan 1 ya berarti 1,1, 2,1, 3,1, 3,5,1, 10,1 dan seterusnya. Nah, di sini diilustrasikan ada lingkaran yang berlubang. Dengan kata lain apa? 0 bukan berpasangan dengan 1. Dan kalau yang di sini berarti 0 bukan berpasangan dengan negatif 1. Jadi di sini untuk x yang nilainya negatif itu hasilnya pasangannya adalah selalu negatif 1. Nah, kalau dilihat dari gambar kan sudah kelihatan ya.
saat X-nya konvergen ke 0, berarti dari kiri mendekati ke 0, dari kanan mendekati ke 0. Ya memang di sini ada nilainya, tapi apakah fungsinya? Kan yang ditanyakan kan fungsinya. Padahal kalau dari sebelah kiri, fungsinya ternyata mendekati negatif 1. Yang dari sebelah kanan fungsinya mendekati 1. Ya. Walaupun di sini nilai X saat sama dengan 0 ada, tetapi apa? Kan dia tidak didekati dari kiri dan tidak didekati dari kanan fungsinya. Ya, jadi ketika didekati seperti ini, oh ternyata fungsinya malah konvergen ke negatif 1 kalau dari kiri. Kalau dari sebelah kanan ternyata fungsinya konvergen ke 1. Loh, kan tidak ada nilai 0 di situ. Dengan kata lain apa? Limitnya tidak ada. Ini kalau secara ilustrasi, tapi ilustrasi tidak bisa membuktikan kebenaran dari pernyataan limit tersebut. Benarkah memang tidak punya limit atau divergen? Nah, di sini kita manfaatkan pembuktiannya dengan menggunakan kriteria kedivergenan. Nah, masih sama dengan yang tadi ya, pakai kriteria kedivergenan atau teorema kedivergenan bagian yang B. Dengan menggunakan teorema kedivergenan bagian B, yaitu untuk menunjukkan bahwa limit signum X saat X-nya konvergen ke 0 tidak ada, maka kita harus menunjukkan bahwa ada barisan Xn yang konvergen ke 0 tetapi mengakibatkan barisan Fxn-nya tidak konvergen. Itu tadi yang kita gunakan. Berarti sekarang perhatikan bahwa dalam fungsi signum ini tadi ada bilangan 1 dan negatif 1. Nah, kita mau membentuk suatu barisan ya. Barisan yang nanti masih terkait dengan munculnya bilangan 1 dan negatif 1. Nah, barisan apa yang sering kita dengar atau kita ketahui berkaitan dengan negatif 1 dan 1? Ternyata adalah barisan negatif 1 berpangkat N. Barisan negatif 1 berpangkat N. Kalau N-nya ganjil, maka nilainya adalah negatif 1. Kalau N-nya genap, maka nilainya adalah 1. Nah, dari bentuk ini tadi, dari bentuk negatif 1 berpangkat N, kita akan membuat barisan yang konvergen ke 0, yaitu namanya adalah barisan negatif 1 berpangkat N. Ya. Nah, barisan tersebut apa? Tapi kalau negatif 1 berpangkat N kan nggak konvergen ke 0. Nah, supaya barisan negatif 1 berpangkat N menjadi konvergen ke 0, maka kita bentuk menjadi barisan negatif 1 berpangkat N per N. Loh, kenapa kok barisan ini bisa dikatakan konvergen ke 0? Nah, silahkan kalian berlatih lagi membuktikan dengan menggunakan aturan kekonvergenan barisan. Apakah benar bahwa barisan negatif 1 berpangkat N per N ini konvergen ke 0? Ya, tapi hal itu pasti, tapi silahkan kalian buktikan sendiri. Nah, di sini limit dari barisan ini tadi kan pasti bernilai 0, tapi silahkan dibuktikan. Nah, dan kita coba mensubstitusikan bentuk barisan negatif 1 pangkat N per N ke fungsi fxn. Dimana tadi kita tahu kan fungsi fx-nya itu untuk yang tidak sama dengan 0 kan x per nilai mutlak x. X per nilai mutlak x. Nah, berarti x-nya tinggal kita ganti dengan xn. Yang di bawah juga diganti dengan xn sehingga menjadi seperti barisan di bawah ini. Nah, barisan apa? Barisan xn per nilai mutlak xn. Jadi bentuk ini tadi negatif 1 pangkat N per N kita substitusikan ke yang bawah ini ke xn per nilai mutlak xn. Maka kita peroleh barisan berikut. Negatif 1 berpangkat N per N, yaitu xn yang atas ya. Xn yang atas diganti negatif 1 berpangkat N per N. Xn yang bawah juga diganti negatif 1 berpangkat N per N.
Cuma bedanya yang atas tanpa nilai mutlak, yang bawah ada nilai mutlaknya. Kita gunakan aturan perkalian yang diproses sehingga ketemu bentuk sederhananya, yaitu negatif 1 berpangkat n per n dikali nilai mutlak n per negatif 1 berpangkat n. Nah, kita tahu bahwa nilai mutlak n itu kan pasti n karena n-nya sudah bilangan lebih dari 0. Nah, negatif 1 berpangkat n itu tadi kan nilainya kan kalau nggak negatif 1 ya 1. Kalau dinilai mutlak kan pasti bernilai 1. Sehingga kita sederhanakan lagi menjadi negatif 1 berpangkat n per n dikali n per 1. Sehingga bentuk fxn-nya atau barisan fxn yang kita substitusi dengan barisan xn, kita dapatkan barisan negatif 1 berpangkat n. Kita peroleh barisan negatif 1 berpangkat n. Nah, kita juga sudah pernah mempelajari bahwa barisan negatif 1 berpangkat n itu kan tidak mempunyai nilai kekonvergenan, atau dengan kata lain barisan negatif 1 berpangkat n limitnya tidak ada atau dia divergen. Nah, berarti kan kriteria kedivergenan bagian B tadi kan terpenuhi. Ada barisan xn yang konvergen ke bilangan tertentu yaitu 0, mengakibatkan barisan fxn-nya tidak konvergen atau tidak punya nilai limit kekonvergenan. Nah, dengan kata lain, kita bisa membuktikan bahwa limit signum x saat x-nya konvergen ke 0 tidak ada. Ya. Nah, materi kita hari ini dulu, kalian pelajari dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan saya berikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, saya harapkan kalian bisa mempelajarinya, silahkan difahami. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjut ke teorema-teorema yang berkaitan dengan limit fungsi. Ya, ada kaitannya nanti dengan yang namanya penjumlahan limit fungsi, kemudian perkalian dan sebagainya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.